kayaknya pada ceria nih. Kayaknya uang jajannya lagi banyak semua ini. Artinya adalah kebersihan. Ini belum spesifik, artinya mandi kita kan bersih, bisa dikatakan berwudu kalau pengertiannya secara bahasa ini. Jadi secara istilah yaitu kita berwudu adalah mensucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan media air dengan syarat syariat Islam. Jadi berwudu itu salah satu membersihkan diri yaitu dengan air dengan syarat-syarat tertentu. Yang bisa dibersihkan di sini yaitu hadas kecil saja, bukan hadas besar. Kalau hadas besar mensucikan diri dengan mandi, yaitu mandi junub dan lain-lain. Jadi di sini ditekankan di sini hanya untuk membersihkan hadas kecil. Contoh hadas kecil kita buang air. Nah gitu sebelum sholat, sebelum membaca Al-Quran kita harus bersuci, yaitu berwudu. Yang kedua kita akan membahas tentang syarat-syarat wudu. Yang pertama syarat ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan sesuatu. Jadi contohnya Dudun mau ujian, syarat ujian harus kehadiran harus umpamanya 70%. Nah itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka tidak akan bisa mengikuti ujian. Itu yang pertama syarat. Syarat yang pertama yaitu Islam. Jadi setiap muslim sebelum sholat kita harus berwudu. Kalau kita tidak muslim mau apa aja tidak wajib berwudu. Mau ibadah umpamanya di gereja, jadi mereka tidak wajib berwudu karena tidak Islam. Paham anak-anak? Oh ada murid satu lagi nih baru datang. Siapa? Ella. Oh Ella. Katanya tadi pacaran tadi. Nah? Enggak Pak, kesiangan. Oh kesiangan. Banjir di Garut. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu mumayyiz. Mumayyiz itu artinya apa? Yaitu orang yang sudah bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Mana yang baik dan mana yang buruk. Coba, Adudun, mencuri itu baik atau buruk? Buruk. Nah, berarti Adudun wajib berwudu. Nah, coba, Bu Imas, bersedekah itu baik atau buruk? Baik, jadi Imas wajib berwudu karena sudah tahu mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Itu syarat yang kedua. Syarat yang harus dipenuhi jika kita mau berwudu. Jadi yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz tadi bisa membedakan hal yang buruk dan hal yang baik. Syarat yang ketiga yaitu tidak berhadas besar. Contoh hadas besar, umpamanya Ella lagi haid. Jadi sebelum dia berwudu, dia harus mandi besar dulu. Jadi nggak boleh langsung berwudu karena ini hadas haid itu hadas besar, bukan hadas kecil. Hadas besar lagi bagi laki-laki mengeluarkan air mani. Nah itu tidak boleh langsung berwudu. Jadi harus mandi besar dulu. Itu syarat yang ketiga yang harus terpenuhi. Jadi ini harus terpenuhi syarat ini sebelum kita berwudu. Yang keempat yaitu dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kemarin kita bahas macam-macam air. Coba, lihat sebutkan macam-macam ada 3. Coba, yang pertama yaitu air suci. Oh, silakan dulu. Mau nambahin? Maju aja tulis biar teman-temannya tahu. Air suci Pak. 3 macam air. Ada air suci, selanjutnya itu Air laut, air hujan, air sumur.
Tepuk tangan dulu buat Dudung. Nah, ini air yang bisa digunakan untuk berwudu atau bisa air hujan. Nah, ini ketika air laut ini kita sedang di laut, kita berwudu dengan air laut, boleh saja. Karena itu turun langsung dari air hujan. Air sumur apalagi, ini boleh. Yang tidak boleh itu air najis atau air suci tapi tidak mensucikan. Coba Aam sebutkan contoh air yang air suci tapi tidak mensucikan. Air yang sedang terkena sinar matahari. Ya, bagus. Tulis saja macam-macamnya. Tulis. Satu aja ya Pak. Iya. Saya tahunya cuma itu. Nah, itu adalah air suci tapi tidak bisa untuk berwudu. Ada lagi yaitu bisa ditambahkan air teh. Itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Oh, Agus, dari mana saja? Tadi Pacaran. Lambat. Angkotnya bocor. ya Pak. Oh ya, duduk silakan. Kenapa Pak? Karena telat, coba langsung ini Agus. Ya. Contoh air yang suci tapi tidak dapat tidak mensucikan. Air teh Pak. Nah, udah air teh. Udah. Air kopi Pak. Bagus sekali, air kopi. Ini suci tapi tidak mensucikan. Boleh diminum karena itu suci. Ini syarat yang keempat. Yang kelima yaitu ketika kita berwudu tidak ada yang menghalangi air kena kulit. Kenapa ini? Karena berwudu itu harus semuanya terkena air di pori-pori ini. Contohnya yaitu kena getah kita, kulit kita kena getah, kulit kita kena cat. Jadi sebelum berwudu, cat dan atau getah itu kita bersihkan dahulu biar air bisa masuk, bisa bersih nanti. Nah, ini syarat-syarat berwudu, yaitu tidak terhalangi kulit tidak terhalangi. Kita akan membahas yaitu ini sudah anak. Sudah Pak. Bapak hapus ya. Yang kedua, kita akan membahas yaitu rukun wudhu. Di situ Bapak sudah sebutkan ada rukun wudhu yaitu yang pertamanya. Coba Fitri bacakan niat berwudhu, di situ sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu du'a li rabbil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Bagus. Sekarang kita bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Coba Imas baca artinya. Niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Bagus. Nah, jadi yang pertama niat wudu adalah apa? Rukun wudu yang pertama. Rukun wudu adalah Yang pertama. yang pertama niat. Bagus. Sedangkan yang kedua yaitu membasuh muka. Bisa lihat di gambar situ cara membasuh muka. Bisa dilihat, jadi membasuh muka itu ketika kita berwudu, kita ini airnya langsung gini, harus merata semuanya. Jadi muka ini harus kena air semua pada waktu kita berwudu. Makanya kita berwudu itu harus hati-hati. Apakah muka ini kita udah kena air semua atau belum gitu. Yang ketiga yaitu rukun wudu yang ketiga yaitu membasuh Kedua tangan. sampai Siku.
membasuh kedua tangan sampai siku. Caranya bisa dia lihat di gambar. Jadi mulai dari ujung jari sampai siku ini. Jadi kita ketika air ini kita bersihin semua dari siku ini, biar merata semua sampai sela-sela jari. Jadi mulai dari tangan kanan langsung tangan kiri dulu. Jadi yang lebih baik kita pakai tangan yang disucikan, yaitu tangan kanan dulu baru tangan kiri. Nah yang keempat yaitu, coba kita bacakan yang keempat. Rukun wudu yang keempat itu mengusap sebagian kepala. Ya, mengusap sebagian kepala. Di sini ketika kita berwudu setelah membasuh kedua tangan sampai siku, yaitu mengusap sebagian kepala, hanya sebagian aja, biar menghemat air juga, karena tidak baik juga dalam wudu kita lama-lama kena air, menghemat air itu lebih bagus. Ya. Yang kelima yaitu, coba bacakan Ella yang kelima. Kesiangan pelajarin kamu. Oh, belum dapat materi ya? Oh ya, maaf Bapak, lupa tadi. Agus juga belum dapat. Ini. Coba sebutkan yang kelima Ella. Mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki Nah, hingga sampai kedua mata kaki. Membasuh kedua kaki hingga Sampai kedua mata kaki. kedua mata kaki. Jadi di sini seperti tangan tadi sampai jari-jari ini harus basah semua, harus kena air semua, harus sampai dibuka ini, dimasukkan air biar kena air semua. Itu niat yang rukun yang kelima. Yang keenam, Mas bacakan coba yang keenam. Tertib yaitu harus berurutan sesuai dengan urutan, jangan bolak-balik. Tertib ini kita harus berurutan dalam berwudu. Jadi tidak boleh kita umpamanya berwudu membasuh muka dulu tanpa niat dulu. Jadi harus berurutan dari mulai 1, 2, 3, 4, 5 ini. Tidak boleh nomor 3 dijadikan nomor 1, nomor 2 dijadikan nomor 1. Harus berurutan. Paham anak-anak? Yang terakhir kita akan membahas yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Tolong dibaca dulu yang pertama. Hal-hal yang membatalkan wudu ada 5. Pertama, keluarnya sesuatu dari 2 pintu, kubul dan dubur. Bagus. Langsung yang kedua. Bacakan aja. Hilangnya akal, baik karena gila, pingsan ataupun mabuk. Yang ketiga, bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Yang keempat, menyentuh kemaluan. Yang kelima, tidur, kecuali tidurnya dengan duduk dan masih dalam keadaan semula. Bagus. Jadi yang membatalkan wudu ini keluarnya sesuatu dari 2 pintu, yaitu bila kita kentut atau buang air besar itu wudu, batal wudunya. Jadi kita harus ketika mau sholat kita harus berwudu lagi. Nah, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan hari ini tentang tata cara wudu, yaitu tentang pengertian, rukun, syarat, dan hal yang membatalkan wudu. Nah, Bapak ada kuis hari ini. Bapak ada gambar. Siapa nanti Bapak ini siapa yang maju Bapak kasih hadiah. Yang pertama ini tentang rukun wudu ya. Coba rukun wudu. Ada gambar ini disusun di depan yang berurutan. Siapa yang bisa coba maju ke depan? Apa Pak? Tentang rukun wudu, urutan rukun wudu. Digambar. Enggak, ada gambar ini. Nanti disusun aja. Siapa yang mau? Saya mau. Oh, yuk, lihat. Ini disusun dari gambar-gambar ini, disusun di depan mulai dari 1 sampai 6 coba.
ini pakai asolatif, Dipilih gitu Pak. dipilih. Dipilih. Enggak, ini aja. Satunya di atasnya. Yang pertama niat. Yang pertama niat. Yang kedua membasuh muka. Yang kedua membasuh muka. Ketiga membasuh kedua tangan Membasuh kedua tangan sampai siku. sampai siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Kelima membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki. Yang keenam tertib. Tertib. Coba bacakan lagi satu persatu. Rukun wudhu yang pertama yaitu niat, yang kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan sampai kedua siku, keempat mengusap sebagian kepala, kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki, yang keenam tertib yaitu berurutan. Gimana anak-anak? Jadi, Ya bagus, tepuk tangan semuanya. Tunggu tuh hadiahnya, ini hadiahnya. Bapak janji tadi dapat hadiah. Yang maju. Yang tidak maju tangan ini ya, yang dapat hadiah. Dua lagi. Tadi kan maju saya Pak. Nah, tadi nggak mau gini. Cuma satu aja Pak. ada lagi hadiah. Orang aja. Coklatnya habis. Jadi satu aja. Nanti bapak baru setiap pertemuan ngasih hadiah kan? Bapak kan saudara kok Pak. Nah ini tadi kita belajar tentang tata cara wudhu. Mungkin anak-anak ada yang belum paham atau ingin ditanyakan silakan. Ada Pak. Oh ya, ini Mas silakan Mas. Tadi kan kata Bapak kalau wudhu terus misalkan ada sisa lem atau apa kan harus dibersihkan dulu. Iya. Nah, kalau misalkan saat kita membersihkan ternyata masih ada sisa tapi kita udah beres melaksanakan sholat tapi baru kelihatan. Nah, kita itu gimana? Apakah diulangi lagi wudhu dan sholatnya? Apakah tidak apa-apa nggak usah diulang lagi? Jadi kalau kita tidak tahu, maksudnya tidak disengaja, tidak tahu, boleh tidak melakukan wudhu dan sholat lagi karena itu ada faktor tidak disengaja. Jadi ketika kita kena lem, habis buat layangan atau apa, lemnya kita udah bersihin, langsung kita wudhu, sembahyang. Tapi ketika udah selesai sholat, kita ada lem, jadi itu tidak apa-apa, tidak diulang lagi, ya, karena itu tidak sengaja. Kecuali kalau mau sholat ya Pak ya. Iya. Pas mau sholat kelihatan Kita wudhu lagi, ya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Sudah paham anak-anak? Jadi pertemuan depan Bapak ngasih PR satu persatu, Bapak akan tes yaitu tentang praktek berwudu. Tadi sudah Bapak jelaskan rukun-rukunnya, tata caranya, mulai dari niat. Jadi minggu depan Bapak tes satu persatu. Jadi dipersiapkan ya anak-anak. Ya Pak. Wah udah bel kayaknya udah bel. Udah ya cukup sekian anak-anak. Jadi ingat minggu depan Bapak tes tentang praktek tata cara wudhu, ya. Sebelum kita mengakhiri ini kita baca alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya terima kasih anak-anak. Mungkin karena ada guru selanjutnya mungkin Bapak cukupkan sekian. Tetap semangat, belajar terus. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teacher, I wrote this song for you to thank you for every smile. I know you had a lot to do. I'm glad that you paused a while. You took time to listen and to hear, to laugh and just be there.
I heard that lesson loud and clear. I mattered to you, you cared. 'Cause when you reach out and you touch me with your heart, then you hold what I'm becoming in your hands. And though you're with me just a while, today you hold tomorrow's smile in your hands. In your hands, in your hands. Teacher, I wrote this song for you. Melody, words and rhyme. Lessons you taught me yesterday have disappeared into time. But teacher, I never will forget a look you gave to me. I saw reflected in your eyes the somebody I could be. 'Cause when you reach out and you touch me with your heart, then you hold what I'm becoming in your hands. And though you're with me just a while, today you hold tomorrow's smile in your hands. In your hands. 'Cause when you reach out and you touch me with your heart, then you hold what I'm becoming in your hands. And though you're with me just a while, today you hold tomorrow's smile in your hands. In your hands.